Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nugrala, NIM 1906110029 dari kelas AGT C, jurusan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas serta mempraktikkan tentang imibisi pada kacang tanah. Seperti yang kita ketahui, imibisi merupakan suatu proses penyusupan atau persamaan air ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding sel tersebut akan mengembang. Contohnya, biji kacang yang direndam dalam air beberapa jam. Kemudian, syarat-syarat terjadinya imibisi antara lain perbedaan potensial antara benih dengan larutan, di mana potensial benih lebih kecil dibanding dengan larutan. Kemudian, adanya tarik-menarik yang spesifik antara air dengan larutan, antara air dengan biji, dan kemudian benih kering memiliki potensial yang sangat rendah. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu sendok, penggaris, kacang tanah, aqua gelas, dan air. Baiklah teman-teman, cara kerja dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, kita sediakan alat dan bahannya. Yang kedua yaitu menuangkan air sebanyak setengah gelas. Setelah menuangkan air, kita ukur ketinggian airnya menggunakan penggaris. Ketinggian air 5 cm. Setelah kita ukur, kita masukkan kacang tanah. Setelah kita masukkan kacang tanah, lalu kita ukur kembali airnya. Tingginya 7 cm. Setelah itu, kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita keluarkan kacang yang ada di dalam sini. Setelah diangkat kacangnya, lalu kita ukur. Setelah kita ukur, pada gelas A, tinggi awalnya yaitu 5 cm dan menyusut ke 4,6 cm. Pada gelas B, tinggi awalnya 5 cm dan menyusut ke 4,5 cm. Pada gelas C, tinggi awalnya yaitu 5 cm dan menyusut ke 4,5 cm. Sedangkan di gelas D, tinggi awalnya yaitu 5 cm dan menyusut ke 4,4 cm. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Yang dimana dalam praktikum ini atau percobaan ini didapatkan data, yaitu ketinggian air awal yaitu 5 cm. Kemudian ketinggian air setelah dimasukkan kacang yaitu 7 cm. Dan ketinggian air setelah dikeluarkan kacang pada gelas A yang tinggi awalnya yaitu 5 cm turun menjadi 4,6 cm. Pada gelas B, tinggi awal yaitu 5 cm kemudian turun ke 4,5 cm. Pada gelas C, tinggi awal yaitu 5 cm kemudian turun ke 4,5 cm. Dan gelas D, tinggi awal yaitu 5 cm dan turun ke 4,4 cm. Dari berkurangnya air dapat disimpulkan bahwa selama merendam kacang tanah terjadi proses imibisi pada kacang.
Edi Sutarmi Citrosomo tahun 1985 dalam bukunya yang berjudul Botani dijelaskan bahwa imibisi adalah proses absorpsi air oleh bahan-bahan koloid dan zat padat dalam bagian tumbuhan. Hal ini sesuai dengan percobaan yang telah kita lakukan bahwa kacang yang merupakan bagian dari tumbuhan mengabsorpsi atau menyerap air sehingga kacang tersebut mengembang dan ketinggian pun menurun. Kita lihat dalam percobaan yang telah kita lakukan, tinggi awal air yaitu 5 cm. Namun setelah kita masukkan air, kemudian kita masukkan kacang, kemudian kita tunggu selama 30 menit, lalu kita turunkan kacang tersebut, ketinggian air menurun dari yang awalnya 5 cm, kemudian turun ke 4,6 cm, 4,5 cm, 4,5 cm, dan 4,4 cm. Sedangkan menurut Ai dan Maria tahun 2010 dalam jurnalnya yang berjudul Peranan Air dalam Kecambahan Biji menyatakan bahwa air memegang peranan yang sangat penting dalam proses imibisi pada biji atau benih, di mana fungsi air adalah sebagai pengaktifan sel-sel yang bersifat embrionik dalam biji atau benih. Air yang diserap oleh biji atau benih berguna untuk melunakkan kulit benih dan menyebabkan mengembangnya embrio dan endosperma. Air juga memberikan fasilitas masuknya oksigen ke dalam benih. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ai dan Maria, bahwasanya air memiliki peranan terpenting dalam proses imibisi. Karena air di sini berfungsi untuk mengaktifkan sel-sel yang bersifat embrionik sehingga biji menyerap air dan biji pun mengembang. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya imibisi, seperti yang dikatakan Afifah tahun 1990 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Kondisi Kulit Benih Terhadap Viabilitas Benih pada Berbagai Varietas Kedelai. Ia mengatakan bahwa proses imibisi air oleh biji kacang dipengaruhi oleh yang pertama, komposisi kimia pada biji, kemudian permeabilitas biji, dan air yang tersedia. Jadi sangat jelas bahwa ketiga faktor tersebut sangat menentukan terjadinya imibisi. Kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita peroleh pada percobaan kali ini yaitu imibisi merupakan proses penyerapan atau peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel sehingga dinding sel akan mengembang. Atau dikatakan imibisi merupakan proses masuknya air ke dalam biji. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya imibisi, yaitu komposisi kimia biji kacang, kemudian permeabilitas biji, serta jumlahnya air yang tersedia. Kemudian air memegang peranan yang sangat penting dalam proses imibisi, yaitu karena air berfungsi mengaktifkan sel-sel yang bersifat embrionik sehingga biji menyerap air dan biji pun mengembang. Kemudian saran yang dapat saya berikan yaitu dalam melakukan percobaan hendaknya dilakukan dengan benar, teliti dan tepat sehingga hasil yang diperoleh pun memuaskan. Terima kasih telah